Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Didi Nurfalis sebagai Ketua Provinsi Wande Bandes, Bapak yang terhormat Bapak Fauzi Ketua DPA Tangerang Selatan. Terima kasih juga kepada Pak Rena yang punya anak bayi. Beliau yang mengundang saya ke sini lewat suami beliau karena pengajian di Masjid Al-Falah. Saya biasa kajian Sirah. Masjid Al-Falah itu luar biasa itu. Dapat buku yang tamat. Jadi kajiannya itu pakai buku. At-Tadhkirah bi Ahwalil Maut wa Umuril Akhirah. Itu buku karangan Imam Al-Qurtubi tentang kematian. Kemudian dilanjutkan dengan buku Malahim Al-Kubra fi Akhir Zaman Muhammad Ahmad Mubayyad tentang akhir zaman. Dulu kan semangatnya kajian akhir zaman dulu. Saya bahas buku itu selesai. Itu rata-rata bukunya 1000 halaman. Terus ada kemarin buku ini baca juga buku namanya Maqasid Ihya Ulumuddin Mukhtasar Minhajul Qasidin Ihya Ulumuddin Ibnu Qudamah. Sama juga. Sekarang bapak-bapaknya minta Sirah juga bukunya yang sebagai Syekhur Rahmat Al-Mubarakfuri sudah sampai tahun ke-11 kenabian. Jadi karena perantara saya kajiannya Sirah juga di sana, ketemu sama suaminya Bu Erna disuruh seksi dengan tema yang diberikan ke saya pada siang atau pagi ini? Siang menjelang pagi atau pagi menjelang siang? Kan banyak orang sekarang diberi ibadah pagi menjelang siang. Temanya adalah tentang akhlak Rasulullah adalah akhlak Al-Quran. Gitu ya. Al-Quran adalah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya berbagai ibu, adik, semuanya mudah-mudahan sehat selalu, banyak rezekinya, berkah umurnya, soleh-soleha anaknya, bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Semangat ngajinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah itu akhlaknya adalah Al-Qur'an. Ibnu Abbas itu bertanya kepada Rasulullah. Ibnu Abbas itu adalah apa aja bagian Rasulullah? Itu sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan Ibnu Abbas itu didoakan sama Nabi kan, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Wahai ummahatul mukminin Aisyah, bertanya beliau kepada Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah itu? Bagaimana akhlak Rasulullah itu? Terus Aisyah menjawab, tidakkah kau baca Quran? Apa kata Ibnu Abbas? Ya, saya akan baca Quran terus. Karena nanti beliau menjadi ahli tafsir luar biasa. Saya baca Quran terus. Begitulah akhlak Rasulullah SAW. Sambil Aisyah membacakan surat. Coba kau bacakan surat Al-Mu'minun. Surat apa? Ibu apa enggak? Apa? 1 sampai 11 saja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un alladzina hum yura'un. Saya kalau ibu-ibu ini jadi grogi. Walladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa
warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Ada 3 ayat benar belum? Jadi katanya kalau 3 ayat tidak bisa gabung ke tidak bisa gabung ke saya gabung modal itu sudah lama sebelum apa itu nanti saya dapat hadiah nanti kan gitu ya, tapi tidak usah saya yang lain aja. Sebelum apa itu Pak? Sebelum grand launching di Istiqlal itu datang. Nah salah 3 bulan atau 4 bulan sebelum itu saya sudah masuk One Day One. Itu kan yang melaksanakan anak-anak muda aja dulu tuh. Pakai apa tuh? Pakai WA kan dulu. Ibu punya WA? 2014 punya WA kan? Belum punya ya? Berarti duluan saya punya WA. 2014 punya WA aja. WA kan? Nah itu udah kamu modal situ, udah kamu modal. Jadi sekarang saya sudah berapa tahun dulu? 10 tahun kan? Siapa yang di atas saya? Coba angkat tangan. Siapa yang di atas saya? Yang nggak ada. Nggak ada. Itu bisa kamu ambil itu ibu aja. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kata Aisyah kepada Ibnu Abbas. Apa kata Aisyah? Begitulah akhlak Rasulullah SAW yang kau baca dalam Al-Quran itu. Salah satu contohnya begitu. Kata siapa? Aisyah kepada Ibnu Abbas. Gimana coba? Apa yang ada dalam Al-Quran? Alladzina hum alladzina hum fi sholatihim. Rasulullah itu akhlaknya, sholatnya khusyuk. Terus apa lagi? Wa anillahu bimu'ridun. Nabi itu tidak pernah ngomong yang tidak berguna. Itu akhlak Nabi itu. Jadi akhlak Nabi itu dibaginya kepada 2 bisa ya. Kalau orang biasanya membagi akhlak itu kan 2. Akhlak kepada Allah atau 3 boleh juga. Akhlak kepada diri Allah, akhlak kepada Allah, akhlak kepada orang lain, akhlak kepada diri sendiri. Tapi biasanya kan yang sering diomong itu kan akhlak kepada orang lain ya. Tapi kan ada juga akhlak kepada Allah. Akhlak kepada Allah Nabi Muhammad itu gimana? Sholatnya khusyuk. Ibu bapak ada khusyuk belum sholatnya? Berarti belum berakhlak seperti akhlaknya ada di akhlaknya Rasul. Terus sholatnya khusyuk. Perkataannya gimana? Bisa dijaga nggak? Pas ketika mau marah, jaga gitu. Belum. Berarti akhlaknya ngaku aja lah dulu, udah apa-apa. Kan nggak ada yang tahu ibu ya. Kita jaga. Kan kita memperbaiki diri kan. Kalau datang ke masjid mengajar kan memperbaiki diri kan. Ya kan? Itu akhlaknya. Itu kan berarti untuk Allah salat khusyuk. Untuk pribadi apa? Atau untuk orang lain? Ngomong tidak sembarangan, ya kan? So kan omongan itu kalau sudah dikeluarkan nggak bisa ditarik, bisa tarik ya? Susah tarik lagi nggak bisa. Minta maaf pun 1000 kali dimaafkan nggak? Mungkin dimaafkan, tapi hati terluka kemana obat nggak dicari? Kan gitu kan? Luka dengan pedang ada obatnya. Tapi kalau luka di hati mana ada obat yang dicari. Makanya sebelum ngomong kalau orang ini ya, orang kampung saya bilang sebelum ngomong itu mengaku. Bu nggak tahu guys. Bu, saya orang mana coba? Bukan salah gitu. Saya orang Paris. Pariaman sih kita Paris pada Jawa bukan. Pariaman City. Ya kan? Jadi kalau orang kampung saya itu bilang sebelum ngomong gimana? Ngangur dulu, ngangur itu apa? Ngangur itu hanya mikir dulu. Sebab kalau sudah terucap susah balik. Ada Pak Ketua ya, masalah ganteng betul. 2014 Pak Ketua ganteng, sekarang lebih ganteng. Maaf ya Pak Ketua ya.
ngomong pertama pikir dulu bicara. Bukan nabinya ya, enggak. Kalau mau apa? Bicara. Kalau mau bicara ngapain? Pikir. Pikir dulu. Kalau di sapi itu ada tuh, idza fa'alta syai'an fakir akibatahu. Itu mahfuzat dulu. Kalau kalian mau berbuat itu pikir-pikir dulu akibatnya apa. Kalau nggak bisa ngomong, ini masalahnya Pak. Kalau nggak bisa ngomong baik, nggak usah ngomong, diam aja. Dan diam itu sudah dianggap baik. Nah, diam itu sudah dianggap Baik. Ibu kalau nggak ngomong baik nggak? Diam. Kelihatan anak baik nggak? Jadi kalau ibu diam aja kelihatan anak baik nggak? Makanya ibu kalau kepengen dianggap baik, gimana caranya? Ya, aja. Ibu pasti dianggap baik di sekolah, di kampus, diam aja dapat nilai bagus. Coba lah diam aja dapat nilai bagus. Baik kagak belum iya Ustaz. Ya walaupun blow-on, makanya kita kalau tidak mau ketahuan blow-onnya, diam aja, nggak ketahuan tuh. Tapi kalau ngomong ketahuan blow-onnya, makanya diam. Itu yang selamat itu diam. Tapi kalau ingin bermanfaat harus ngomong. Ngomongnya yang bermanfaat. Kalau ingin bermanfaat nih harus ngomong. Ngomong apa? Yang bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, gak usah ngomong. Dua itu aja pilihan kita. Kalau nggak ngomong baik, gak usah ngomong. Karena tidak ngomong itu pun sudah dianggap baik. Kalau ingin bermanfaat, ya ngomong yang baik-baik. Kayak saya ini ngomong bebek itu bermanfaat. Ibu-ibu kalau kepengen dianggap baik gimana? Diam aja. Tapi kalau ibu ngomong juga gimana? Saya ngomong, ibu ngomong juga gimana kira-kira? Enggak baik ibu. Saya lagi ngomong, ibu ngomong juga enggak baik. Maka ibu kalau dianggap baik gimana? Diam. Makanya itu Nabi Muhammad itu dia tidak bicara kecuali yang baik. Baik. Sama orang jahat pun Nabi Muhammad ngomongnya baik. Baik. Bu, benar nggak dengan ini? Nabi Muhammad itu luar biasa. Ada orang datang kepada Nabi Muhammad sambil menarik Nabi Muhammad baju saleh keras. Muhammad, pakai Muhammad lagi. Orang Arab Badui, orang kampung yang memang kasar cara ngomongnya. Terus dia bilang, tarik. Untuk ada bekas di leher Nabi Muhammad SAW. Kasihlah saya sedikit harta yang dititipkan Allah untuk wahai Muhammad. Dikiranya Nabi Muhammad itu bendaharanya Allah. Nabi bilangnya apa? Kasih aku sedikit apa? Harta yang dititipkan Allah untuk Muhammad. Akhirnya gimana? Nabi Muhammad, ini ada. Nabi Muhammad bukannya marah, Nabi Muhammad nanya apa? Tadi orang udah narik, ngomongnya kasar lagi, dibilangnya enggak pakai nabi. Padahal dia muslim loh, enggak pakai nabi, enggak pakai apa. Dia bilang apa? Muhammad, kayak gitu mungkin cara orang kampung tuh ngomongnya. Saya kan orang pasir juga nih, orang Pariaman itu kan pasir itu. Tanya ke Pak Dede, orang pasir kayak gitu juga nggak? Pak Dede kan orang Selang kan di pasir juga tuh. Cuman pantai beliau tak ada, pantai saya masih ada. Pantai beliau udah dibakar sama orang Selang. Saya tahu itu, saya mencari pantai di situ susah, minta ampun. Kalaupun masuk, bayar. Untung di kampung saya pantai masih masuk, nggak bayar gratis. Makanya ibu kalau ingin main pantai, baik di kampung saya. Mana puas yang berat itu, puasnya berat itu. Tapi kalau pantainya bayar nggak? Enggak. Mau masuk ya, mau 3 hari 3 malam itu pantai itu nggak masalah. Kampung saya begitu pantainya. Jadi orang pantai itu mungkin ngomongnya agak keras, kasar. Bukan keras siapa ya? Mungkin itu pembawaannya mungkin. Dibilang apa tadi kepada Nabi Muhammad? Hai Muhammad, berikan aku harta yang dititipkan Allah untukmu. Nabi Muhammad, kalau Nabi Muhammad ini bisa marah. Kalau kita biasa bisa marah, tapi memang nggak marah. Oh, baik. Yang ada ini dikasih sama Nabi. Cukup belum? Kata Nabi. Sudah cukup? Apa kata dia? Ini orang kampung. Belum, kata dia. Lain lah dikasih orang, ditanya, udah cukup belum? Dibilangnya apa? Belum. Allah. Apa kata Nabi? Baiklah, kalau aku belum cukup, ikut ke rumah saya.
Ikut ke rumah saya, nanti di rumah saya berikan. Kemudian dia datang, apa? Dia datang ke rumah Nabi. Terus Nabi Muhammad berikan lagi. Nih yang kamu butuhkan. Sudah cukup? Sudah. Dia bilang apa? Sudah. Sambil dia mengucapkan apa? Jazakallahu khairan. Nabi Muhammad kaget. Ternyata bisa ngomong baik itu kan. Tadi kan kamu baik. Jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan balasan yang baik. Tapi jangan ibu kalau ada perbuatan mengatakan jangan bilang jangan ada yang mengatakan ulama jangan mengatakan jazakallah saja. Tapi apa? Harus ada khairatnya. Jazakallah semoga Allah membalasi. Balasan apa nih? Baik buruk kan itu? Bingung. Kasih khairannya. Jazakallah khairan. Kalau dia laki-laki, kalau dia perempuan jazakallah khairan. Ada kata khairannya itu. Jangan jazakallah aja. Nanti dibalasi Allah buruk nanti sama apa? Ya kan? Jazakallah khairan. Dia bilang itu. Siapa tadi bilang? Yang bilang tadi? Itu orang tadi itu yang kasar tadi. Jazakallah. Bisa juga dia berbuat baik nih, ngomong baik nih. Terus Nabi bilang, maukah engkau mengucapkan jazakallah khairan di depan para sahabat tadi? Karena tadi masjid Nabi di depan para sahabat. Biar mereka tidak mengira kau ini begini dan begitu. Tapi Nabi tidak sebutkan. Nabi kayak gitu akhlaknya. Enggak ada apa sih salahnya kalau ibu sebutkan ya? Biar sahabat tidak mengira kau ini orang kasar kan gitu kan? Nabi tidak pernah sampai mengucapkan kalimat kasar pun tidak pernah. Nabi bilang apa? Biar makanya ibu-ibu kan sama anak itu. Kalau kata orang psikolog itu ya, jangan bilang anak kalau nggak bisa sesuatu itu bilang apa? Bodoh kamu tidak. Anda kan itu. Tapi bilang apa? Kamu belum bisa. Jadi kalimatnya dirubah, bodoh dirubah menjadi apa? Kamu belum bisa. Sampai begitu Bu Nabi mencari kata-katanya. Jadi Nabi bilang apa tadi? Ayo, Bu mudah nggak? Bilang apa tadi Nabi Muhammad? Maukah kau mengucapkan kalimat jazakallah khairan biar sahabatku tidak mengira kau begini dan begitu. Apa kata dia? Baiklah. Apa kata dia? Baiklah. Habis itu dibawa sama Nabi kemana lagi? Ke masjid lagi. Terus Nabi bilang, orang ini tadi datang kepada aku. Kemudian beliau membutuhkan, beliau ada hajat kepada aku. Kemudian aku sudah beri, tapi dia merasa aku kurang. Kemudian aku ajak dia ke rumah. Diajak dia ke rumah, kemudian aku beri. Kemudian dia mengatakan sudah cukup. Apakah begitu wahai saudaraku? Mana begitu? Apakah benar begitu wahai saudaraku? Apa kata dia? Benar ya Rasulullah. Jazakallah khairan. Orang yang melihat tadi orang baik. Kami kira tadi orang kasar. Bayangkan. Nabi Muhammad itu membawa sahabat tersebut untuk memperbaiki dirinya di hadapan sahabat yang lain. Ibu-ibu pikiran begitu nggak? Kalau ada kebaikan dari teman ibu, ibu bawa kebaikan tersebut untuk siapa? Teman ibu ya? Ibu paham nggak dengan omongan saya ini? Paham? Serius? Agak begini aja. Nah begitu Nabi Muhammad omongan yang baik. Apa tadi? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Terus apa? Walladzina hum lizakati mu'ridun. Nabi Muhammad itu selalu bayar zakat. Jangan zakat habis-habis itu Nabi Muhammad kan. Harta rampasan perang untuk Nabi Muhammad dibagi habis. Oh Nabi Muhammad itu ajwadun nas. Apa itu ajwadun nas? Sepemurah-pemurahnya manusia. Ini orang Badui lagi nih. Ketika saya perang Khaybar, perang mana? Khaybar. Ibu tahu nggak Khaybar itu perang apa? Saya tahu juga. Cuma 6 bulan. Perang Khaybar itu terjadi sekitar tahun ke-7 Hijriah melawan Yahudi Khaybar. Yahudi siapa lawan? Yahudi Khaybar. Jadi benteng Khaybar itu 7 lapis tuh. Itu kalau baca sejarahnya itu luar biasa sejarah.
Benteng pertama takluk, udah lama nggak bisa ditaklukkan. Nanti baru Rasulullah mengutus atau menyuruh Ali untuk jadi pemimpin. Jadi karena mereka di dalam benteng, di bawah kajiannya banyak juga tuh. Mereka di dalam benteng. Jadi gaya Yahudi itu kalau perang itu tahu ya? Gaya Yahudi itu kalau perang, orang dari luar ya kan, dia dari dalam benteng. Terus ketika orang lengah, dia buka benteng, dia serang, habis itu dia masuk lagi. Nah, itu gaya Yahudi. Gak mau perang betul-betulan itu gak mau. Harusnya kan gimana perang itu? Perang habis-habisan dulu, enggak. Ditembaknya orang, habis masuk lagi. Tembaknya orang, itu gaya Yahudi itu. Aduh, Nabi Muhammad jadi gregetan gitu. Ini orangnya serius gak perang nih gitu. Nah, gitu. Akhirnya disuruh Ali bin Abi Thalib ngapain? Untuk memancing mereka. Suruh Ali jadi pemimpin. Rasulullah jadi pemimpin tertinggi, tapi untuk komandonya diserahkan kepada Ali. Karena ada di situ. Besok kata apa? Kata Rasulullah, aku akan memberikan bendera perang ini kepada orang yang Allah redho kepadanya dan dia redho kepada Allah dan pasti menang. Apa kata Umar berkata? Aku tidak pernah menginginkan jabatan kecuali yang kali ini saja. Kalau bisa aku yang dikasih. Aku yang dikasih. Tapi pas besok pagi habis subuh pengen diumumkan Nabi, aku sudah begini kata. Hadis itu dari siapa? Umar bin. Mudah-mudahan aku yang ditunjuk. Gitu kan? Minta jabatan dengan apa boleh juga, tapi gini-gini gak boleh. Akhirnya gimana? Rasulullah bertanya, mana Ali bin Abi Thalib? Kebetulan ketika itu dia duduk di paling belakang. Ya Rasulullah agak jauh mungkin dari Nabi karena tentara itu banyak. Terus ada berapa ribu? Ada sekitar 4.000 sahabat. Terus apa kata Rasulullah? Dia sedang kata sahabat yang di depan, dia sedang sakit mata ya Rasulullah, makanya dia belakang panggil kan semua di depan. Panggil di depan bisa. Kelihatan matanya sembuh matanya kan, sembuh matanya. Kemudian Rasulullah mengatakan, ini Ali, bendera perang serahkan kepadamu, silakan kau atur bagaimana cara mengalahkan Yahudi Khaybar. Di mana? Kan kayak Yahudi sekarang juga begitu gayanya dah. Di benteng tembak-tembak lari lagi, di benteng tembak-tembak lari. Kan gitu gayanya kan? Kan gitu doang. Enggak berani betul kan. Nah, habis itu Ali gimana tahu kan gimana caranya? Dia duduk di dekat apa? Di bawahnya pasukannya hanya sekitar 800 atau 800-an. Di bawah 800-an. Kemudian dia duduk di mana? Di depan benteng. Terus sementara pasukan yang lain itu menunggu di semak maksudnya di belakang-belakang tanah yang ada pohon-pohon kurmanya, semak-semak itu. Kata Ali menginstruksikan, kita kalau ditembak panah tahan aja, jangan membalas. Tahan saja, jangan membalas. Tahan, dan panah tahan. Maksudnya nggak kena juga, tapi ada apa? Riset. Kalau mereka nanti mengira kita ini sudah lemah dan kita mundur-mundur dikit gitu. Mundurnya bukan mundur banyak, tapi mundur apa? Dikit-dikit. Dikira apa? Kita mengaku kan? Jadi kan mereka semangat tuh keluar apa? Keluar benteng. Itu terus. Nanti kalau mereka udah datang kemudian mereka udah ikat pedang, mundur terus. Sampai nanti mendekat ke mana? Ke pasukan besar. Setelah itu baru kita serang sama. Ternyata teori Ali itulah yang membuat berhasil. Jadi orang udah keluar kan jauh tuh dari mana? Dari benteng. Mereka udah keluar semua, dia kira sahabat itu sudah mulai kelelahan dan kalah karena udah berhari-hari nih mengepungnya kan. Akhirnya ternyata setelah itu serang balik, habis itu kalah mereka dan takluk benteng pertama. Berapa bentengnya? 7 benteng. Dan ya kalau diceritakan semua gak selesai itu. Lumayan ceritanya. Ya, Ibu, tadi sebenarnya inti bahasanya apa sih, saya ngomong apa tadi itu? Ceritanya kan Nabi Muhammad suka memberi kan itu. Ceritanya ke situ. Tapi ke Ali dulu. Intinya ceritanya benteng Khaybar Yahudi sudah ditakluk. Nah, ditaklukkan semua. Kan banyak itu hasil rampasan perangnya, betul kan? Datanglah siapa? Orang Arab lagi. Dia nggak Islam, dia masih non Muslim.
Dia datang aja sekedar lewat aja, sekedar lewat, lihatnya udah selesai perang orang kata dia kan. Mungkin kalau datang sedikit dapat sedikit nih tadi kan. Dia datang ke situ. Masa datang ke situ, dia bilang, "Ya Rasulullah, hai Muhammad, kasihlah aku 1 ekor domba aku bawa pulang. Untuk aku bawa pulang, kasihlah untuk masak, untuk istilahnya untuk apa? Untuk istriku di rumah dan anak. Kasihlah." Apa kata Nabi? Kau suka 1 atau lebih? 1 aja lah. Kalau aku kasih kepadamu 300 ekor domba, kau suka? Apa kata dia? Jangan kau olo-olo aku minta 1, jangan kau bilang 300. Kau mau olo-olo aku ya? Kata siapa? Kata orang itu Badui tadi, dia Badui. Kenapa? Apa Badui itu? Apa kata apa? Kata siapa? Aku bingung. Kalau kau olo-olo aku ya? Apa kata Nabi? Enggak. Kalau kau mau, itu kau lihat ya kan? Domba itu yang ada di sana sekelompok domba tersebut itu milikku semua. Kalau kau mau ambil, bawa pulang. Namanya juga orang Arab Badui, orang kampung nggak ngerti apa-apa, nggak ada tata krama segala macam, non muslim lagi. Habis itu betul dibawa yang pulang semuanya 300. Tambah disisainnya 1 pun untuk Nabi Muhammad SAW. Sampai dia ceritanya, sampai dia di mana? Di kampungnya, dia teriak-teriak. Ternyata dia kepala suku tapi orang kampung, orang suku. Dia bilang apa? Apa siapa? Rakyat kata apa? Itulah, jemaah itu bahasa Maulana. Apa ya? Bilang apa lagi kira? Penduduk kampung, masuklah kalian ke agama Islam. Karena Muhammad itu kalau memberi tak pernah takut miskin. Coba kalian lihat, 300 ekor domba dikasih sama saya. Mana ada orang yang ngasih sekarang 300 ekor domba? Paling 1 atau 2. Ini berapa? 300, padahal saya belum muslim. Saya coba-coba aja minta karena orang selesai berat. Mudah-mudahan saya dapat 1, ternyata 300. Akhirnya kan seluruh sukunya tersebut masuk Islam, 2.000 orang. Apa Nabi senyum aja? Masya Allah. Harga 300 domba dibayar dengan 200 orang Islam. Makanya ibu kalau ingin disayangi orang itu murah aja. Ibu kasih 300.000 nanti balik sama ibu nanti miliar-miliaran. Coba aja. Kalau enggak berarti di akhirat Allah kasih. Itu akhlak Nabi. Apa akhlak Nabi? Walladzina hum lizakati fa'ilun. Walladzina hum li furujihim hafizun. Nabi Muhammad itu bahasanya kasar, bagus. Memelihara kemaluan. Jangan kau pakai ngomong itu. Kasar, yang lain lah. Apa bahasanya lain kan? Ya memang itu sih bahasanya ya teman-teman. Pokoknya dia memelihara diri. Dia memelihara apa? Diri. Dia memelihara diri. Nabi Muhammad tidak apa ya? Tidak macam-macam. Jangankan apa ya? Untuk berbaiat saja. Karena itu kan namanya dia sumpah setia. Perempuan sumpah setia kepada beliau dalam hadis itu mengatakan apa? Aku tidak menjabat tangan perempuan, cukup dengan ucapan saja. Ya Rasulullah, aku berbaiat setia kepadamu, cukup itu saja, tidak berjabat tangan. Sampai begitu. Berjabat tangan aja tidak, apalagi yang lain. Nah, cepat-cepat aja ya, ibu udah bosan nih kayaknya. Waktu saya berapa? Setengah jam cuma kan? Lanjut. Illa ala azwajihim aw ma malakat. Nah, makasih ya Bu. Ini juga boleh Bu. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Kecuali untuk istrinya dan budak-budak yang dia miliki, fa innahum ghairu malumin, itu tidak salah. Wa man yabtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Sampai mencari selain daripada itu dia melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim. Nabi Muhammad itu adalah menunaikan amanah terhadap pada janji dia tunaikan. Tuh
Nabi Muhammad itu kalau amanah ya. Bu, Nabi Muhammad itu ketika berangkat pergi hijrah, Ali disuruhnya untuk tidur di mana? Di tempat tidurnya. Sambil berkata apa? Jika kau selamat nanti, maka uang ini, kan ada uang tuh. Ini milik sini, ini milik situ, ini milik sini. Nanti setelah aku pergi, kau berikanlah uang-uang ini kepada mereka. Kenapa? Karena tidak mungkin Nabi Muhammad memberikan uang kepada mereka, sebab mereka sendiri ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Mereka ingin bunuh Nabi, tapi mereka titipkan uang kepada Nabi Muhammad. Ini ke ironi itu. Mereka kepengen Nabi mati, tapi duitnya dititipin kepada Nabi karena mereka yakin bahwa Nabi Muhammad itu tidak akan pernah curang dalam amanahnya. Ibu itu lagi kira Bu. Ibu berkelahi dengan tetangga, tapi duit tetangga itu yang megang. Percaya betul dia sama ibu. Tapi Nabi Muhammad orang kan membunuh dia, tapi orang yang kan membunuh dia itu titip duit sama. Karena dia percaya sampai mati pun Nabi pasti dia tidak akan makan sepeser pun dari uang itu. Begitu. Karena Nabi Muhammad tamat. Coba waladina hum ala sholawatihim ghafilun. Nabi Muhammad itu sholatnya dijaganya tepat waktu sekarang itu. Dan banyak sekali ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW. Jadi beginilah. Pokoknya ibu kalau baca Quran, kalau baca apa? Al-Quran. Jika ada di sana perintah, Nabilah yang pertama melaksanakannya. Jika ada di sana larangan, Nabi Muhammadlah yang tidak akan pernah mengerjakan. Kalau begitu, ya Bu, kalau dalam Al-Quran begitu, maksudnya Aisyah itu mengatakan, ya Aisyah, ketika Abu Hurairah mengatakan, ya Aisyah, ketika umum mukminin, kami tahu akhlak Nabi gimana di luar, karena Nabi di luar kami tahu baik sekali. Coba engkau katakan kepada kami bagaimana akhlak Nabi di rumah. Apa kata Aisyah? Jawabannya itu banyak tuh, hadis itu kan banyak tuh. Pertama jawabannya, kana khuluquhu Quran. Akhlak Nabi itu seperti Quran. Dijawabnya lain, hadis yang lain, Nabi itu sama seperti kalian di rumahnya. Di rumah kalian. Di mana Nabi di rumah kalian? Di mana Nabi itu? Suami kalian atau kalian di rumah kalian di mana? Masak, Nabi juga masak. Nyetrika, Nabi juga nyetrika. Memang ada nyetrika? Enggak, itu tambahan saya berarti. Enggak apa-apa. Kalau ada sandalnya yang apa? Yang putus, dia sambung sendiri. Karena sandal orang berlupin kulit ya, dijahitnya sendiri. Kalau ada bajunya yang robek, dijahitnya sendiri. Ya kan? Malahan kata-kata Aisyah, kalau Rasulullah ada di rumah, saya seperti ratu. Dia yang mengerjakan pekerjaan rumah, saya yang duduk-duduk memerintah. Tuh, saya pernah tanya sama ibu-ibu. Ibu-ibu tuh ya teman-teman dosen saya lah. Ibu dosen. Ada 7 orang tuh ibu dosen. Saya nanya, Bu, katanya tentang ini sih, iseng-iseng aja sih. Ini survei kecil-kecilan. Saya bilang, Bu, mana ibu-ibu yang ibu-ibu harapkan ya? Antara dua, suami ibu di dalam rumah bersama ibu, atau suami ibu keluar rumah mencari pekerjaan atau bekerja. Mana yang kira-kira ibu butuhkan? Suami ibu dalam rumah atau suami ibu di luar rumah mencari pekerjaan atau sedang bekerja? Kalau saya tanyakan ke ibu, jawabannya apa? Coba antara dua itu, ibu jawab apa? Di dalam rumah atau di luar rumah sedang kerja? Mana? Kerja. Kan sama jawabannya. Pak, ini dengar ya, ini ibu dijawab nih. Kita ini tak diharapkan dalam rumah. Jadi bapak jangan bangga-bangga, betul bapak dalam rumah. Enggak, yang diharapkan di sini apa? Kerja. Kita keluar rumah bekerja, bawa duit, habis itu pergi lagi. Gitu betul. Enggak diharapkan loh. Sebab kalau laki-laki dalam rumah, saya tanya Bu, saya tanya ke ibu dosen 7 orang nih. Padahal kita belajar itu kan. Saya kira ibu-ibu ini suka suaminya dalam rumah bersama dia bercengkrama, ternyata gak suka Bu. Dia tanya kenapa ibu gak suka? Bukan gak suka sih ya, apa namanya itu? Kurang ya, kalau ada 2 pilihan itu mereka memilih apa? Jadi gimana?
gimana dia bahasanya gimana? Bukan gak suka apa ya? Apa pokoknya kurang suka lah, apa kurang suka apa? Ini pengennya itu di suaminya di luar rumah. Suaminya di mana? Luar rumah. Terus saya tanya kenapa bu suami ibu pengen keluar rumah? Dia bilang suami saya kalau dalam rumah Ustaz, remote itu cuma satu jengkal dari tangannya. Dia bilang juga, tolong ambil remote. Saya jengkal Ustaz dari tangannya, apa salahnya begini dapat tuh bu? Remote. Suami saya Ustaz, saya suami ibu tuh. Di antara suami saya juga besar kata-kata ibu tuh kan. Kalau mencari sesuatu di rumah itu tak pernah ketemu Ustaz. Saya cari pakai apa tuh katanya? Mencari pakai dengkul atau pakai mata? Saya pas lihat langsung nampak semua dalam. Cari kunci motor aja ke saya ditanya Ustaz. Padahal di nandong dia. Ampun ternyata suami ini nggak bangga tuh di rumah. Kayak keluar rumah. Makanya saya sering keluar rumah. Sabtu Minggu keluar aja saya ceramah. Bukan dalam hati Allah SWT. Jadi gitulah. Nabi rumah tuh akhlaknya luar biasa. Dalam rumah malah istrinya jadi apa? Ratu. Pokoknya ibu kalau baca Quran semuanya itu Nabi yang pertama mengamalkan. Ayat Quran banyak lagi. Wa'mur bil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'rid 'anil jahil. Itu kan ada ayat Quran tuh. Maafkan, uzil afwa, wa'mur bil urfi. Apa itu? Perintahkan yang baik. Memaafkan ibu kira bisa maafkan ya? Ini waktu saya dari waktu lagi ibu ya. Ibu, gimana bu? Ibu bisa maafkan nggak? Akhlak apa Quran? Insyaallah. Serius. Insyaallah. Bu, Hindun jahat nggak sama Nabi Muhammad? Hindun apa jahatnya sama Nabi Muhammad? Hindun itu perempuan, dia itu menyuruh Wahsy untuk membelah dada Hamzah. Dia pula yang menyuruh orang-orang menyemangati orang untuk perang Uhud itu. Dia provokatornya Hindun itu. Malah salah satu di antara perempuan, salah satu yang boleh dibunuh. Dan ada perempuan di situ untuk ketika Nabi menaklukkan kota Mekah. Siapa dia? Hindun binti Utbah. Hindun perempuan itu. Karena mulutnya ampun deh, ampun. Karena mulutnya ampun. Tahu ibu kenapa Hindun itu bisa selamat? Tahu gak? Hindun itu bisa selamat. Kenapa pun dia selamat? Nabi membolehkan dia untuk dibunuh, walaupun ada 10 orang yang dibolehkan untuk dibunuh tuh, karena tidak diharapkan lagi kebaikan darinya, saking jahatnya gitu. Hindun itu, dia bilang apa? Ya gini, Hindun itu, apa tuh? Kan dibolehkan, apa kata Nabi? Siapapun di antara kalian bertemu sama Hindun dan lain-lainnya, Hindun, Ikrimah segala macam itu. Siapapun di antara kalian yang bertemu dengan dia, boleh kalian bunuh walaupun dia bergantung di kiswah Ka'bah. Bunuh aja, karena nggak bisa diharapkan. Oh, dia tuh sembunyi di mana tahu kan? Kan ada ibu tuh ya, ada ibu tuh ya. Dia sembunyi di belakang ibu, ada ibu di belakang dia. Terus Nabi hanya berkata begini, hai ibu-ibu, saya ibu tuh ya. Jika kalian tidak berzina dan memelihara diri kalian, maka bagi kalian adalah surga. Gitu aja. Maka bagi kalian surga. Itu langsung berdiri. Kalau begitu, karena dia memang nggak pernah berzina, karena dia orang terhormat nggak pernah berzina. Kalau begitu, saya masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah. Langsung begitu aja. Padahal kan Nabi suruh apa tadi? Bunuh. Dia kan nggak pernah apa? Bapak, ibu nggak paham nggak cerita saya? Ya. Paham nggak nih? Tentang Hindun. Gimana cerita Hindun tadi? Ya itu. Dia boleh. Saya kok merasa nggak paham. Kenapa ngomong aja? Paham nggak nih? Hindun, cerita apa tadi? Provokator. Hindun kan dibolehkan dibunuh, betul? Kan dibunuh, ya kan? Terus dia bersembunyi di mana? Di belakang ibu sana. Terus Nabi bilang, hai ibu. Padahal ibu yang lainnya sudah muslim. Yang itu belum. Dia bilang apa? Kalau kalian menjaga diri kalian, nah itu mahal ya. Untuk musuh surga. Hindun langsung, kalau begitu saya tidak pernah berzina. Berarti saya bisa masuk surga. Asyhadu an la ilaha illallah. Langsung aja begitu mentembak aja di belakang. Nabi
senyum ini. Kalau begitu betul kawain Don, kau masuk surga. Dimakan gitu doang. Kalau ibu apa? Ibu bilang apa? Kau macam-macam. Kau ngomong kayak gitu nggak serius kan? Nggak serius kan? Aku tebas leher kamu. Tebas leher dia kan gitu. Enggak. Gimana? Langsung bisa senyum. Ibu pikiran bisa kayak gitu. Orang tua ibu dibunuh, habis itu mata asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah, langsung senyum. Pandai gak ibu pemaafnya gitu kira-kira? Dapat lah sedikit bisa. Dan banyak cerita lagi bagaimana Nabi Muhammad pemaaf. Bisa apa? Wa'mur bil urfi wa'rif 'anil. Pokoknya ibu kalau baca Quran yang pertama melakukannya siapa? Kalau ada larangan pasti Nabi tidak akan pernah. Begitulah Nabi Muhammad SAW. Terima kasih ibu ya atas perhatian, maaf atas segala kekurangan. Untuk kesimpulan nanti saya berikan kepada ketua. Ya Pak Ketua ya. Terima kasih. Pak Ketua semangat betul. Terima kasih ya Pak Ibu ya. Kita tutup. Tutup aja ya, kan akan tanya jawab kan? Tanya jawab loh, enggak kan? Nanti aja kan. Terima kasih.